Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Good to see you once again. Senang sekali bisa sekali lagi bertemu dengan saudara. You know, I'm very excited about this session here. Saya sangat senang sekali dengan sesi, bersemangat dengan sesi yang terakhir saat ini. Because it's actually not a session. Karena bagi saya ini bukan sesi. How about that? Bagaimana itu? Setuju? You know, you have so much of a hyper grace already Karena saudara sudah banyak sekali terima ajaran hyper grace. that you have become hyper already. Tetapi saya percaya engkau sudah berlimpah sebelum ada pelajaran hyper grace. Amen? Amin. Yes. But what I'm going to do today, and I'm kind of starting half an hour late. Ya, apa yang akan saya lakukan sekarang memang kalau lihat jam mungkin saya akan selesai lebih telat setengah jam karena waktu sekarang sudah lewat setengah jam. And last night I said, you start on time, you finish on time. Karena saya sudah katakan tadi malam kalau mulai tepat waktu, selesai pun harus tepat waktu. So I just want you to know, Jadi saya mau saudara tahu bahwa I am not starting on time. saya tidak mulai tepat waktu tadi. So I cannot finish on time. Jadi saya tidak bisa selesai tepat waktu nanti. But we will try to do so. Tetapi kita akan coba untuk selesai tepat waktu. You know, because I believe that the Holy Spirit Karena saya percaya bahwa Roh Kudus has a very special prophetic word for you in this session. punya nubuatan khusus bagi dirimu lewat sesi I ini. told you last night, no, I received that word already when I was in Malaysia. Saya sudah katakan tadi malam bahwa saya temukan ayat ini waktu saya ada di Malaysia. It is a prophetic message. It's a preaching prophetic message now Dan ini adalah khotbah ajaran profetik that God showed me over your movement. dan yang Tuhan tunjukkan lewat pergerakan yang saudara-saudara lakukan. You know, we minister in 40 countries of the world and we have insights in many different denominations. Dan saudara, saya sudah melayani pekerjaan Tuhan di 40 negara yang berbeda dan setiap negara itu punya ciri khas pelayanan masing-masing. And it's one thing that what I see, what I perceive, how I look at it. Dan satu hal yang saya lihat, yang saya ingin tahu, yang saya kejar adalah But there's another thing what God sees. ada sesuatu yang Tuhan lihat dengan cara yang berbeda. And when the Lord move on you and show you something, Dan jikalau Tuhan bergerak kepadamu dan menunjukkan engkau sesuatu, you better deliver it. engkau harus terima itu dan sampaikan pesan itu. And I think I could not go away from this conference Dan saya pikir saya tidak bisa keluar dari seminar ini unless I deliver the word of God to you, what He gave me. kecuali saya sudah selesai menyampaikan kebenaran firman yang Tuhan sudah taruh buat saya pada saat If ini. your Bible turn to the prophet of Joel chapter Kalau 1. saudara punya Alkitab pada saat ini, tolong kita sama-sama buka di dalam kitab Joel. Yeah, Joel chapter 1, we're going to read verse Joel pasal yang 4. pertama ayatnya yang keempat. Kita akan baca Joel pertama, kitab Joel pertama ayatnya yang keempat. Kita akan baca bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang ditinggalkan belalang pengerit telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Now, this is the word of the Lord to the prophet of Joel. Dan ini adalah firman Tuhan lewat Nabi Yoel. His name means Jehovah is God. Arti nama Yoel adalah Tuhan itu adalah Allah. And Joel the prophet was the first one who was talking about the day of the Lord. Dan Nabi Yoel ini adalah nabi yang pertama berbicara tentang harinya Tuhan. With an eschatological perspective beyond times to the end times. Dengan pandangan dari eskatologi bahwa dia berbicara melewati waktu. Specifically revealing something that concerns the people of Israel. Secara khusus berbicara tentang apa yang menjadi persoalan dari bangsa Israel. But within that there was embedded message also for the Church of Jesus Christ. Tetapi lewat itu di dalamnya ada pesan yang sangat baik untuk gereja Tuhan yang ada pada saat ini.
ini. And so when you look at the book of Joel, it falls naturally in two different parts. Jadi kalau saudara baca kitab Joel itu secara alami itu terbagi dalam dua bagian. The first half of the book of Joel, it talks about how God fought against the people, his own people, the people of Israel. Setengah buku dari kitab Joel yang pertama itu menggambarkan bahwa bagaimana Tuhan berperang melawan umatnya sendiri. Yeah, released a terrible plague of locusts upon them. Dan telah melepaskan sesuatu yang mengerikan untuk tempat itu. Because they have not honored God. Karena saat itu mereka sudah tidak menghormati Tuhan. The second half of the book, bagian tengah yang kedua dari kitab itu, now God is talking to them and He's saying how He will fight against the nations. Di situ Tuhan berbicara bagaimana Dia akan melawan bangsa-bangsa. Because they have not honored God and rejected Him also. Karena bangsa-bangsa itu juga tidak menghormati Tuhan dan mereka menolak akan Tuhan. In both instances, God is looking for one thing. Di dalam dua hal itu Tuhan sedang mencari sesuatu. Honor. Yaitu Tuhan ingin Israel dihormati. does not honor me. Israel tidak menghormati Tuhan. The nations don't honor me. Bangsa-bangsa tidak menghormati Tuhan. And so now, God released that prophetic message to Joel. Jadi Tuhan memberikan kata-kata nubuatan lewat Nabi Joel. And he sees that in the end times, the culmination of God's honor is going to come by releasing the power and anointing of the Holy Spirit. Karena dia melihat bahwa nanti satu waktu mereka akan menghormati Tuhan saat Tuhan sudah mencurahkan kuasa daripada Roh Kudus-Nya. And then he will bless his people and he will punish the nations. Dan kemudian dia akan memberkati orang-orangnya, tetapi dia akan menghukum bangsa-bangsa. And that's why he's talking about the times of devastation. Itu sebabnya dia mulai berbicara dari hari kehancuran. Jerusalem was a devastated city in his time. Yerusalem adalah kota yang dihancurkan pada waktu itu. The houses were falling down. Bahwa rumah-rumah itu mulai The dirobohkan. wine was wasted. Pokok anggur sia-sia, Disappointed harvest that they had. tidak menghasilkan. Bahkan hasil panen mengecewakan. Lack of resources that they supposed to have, they did not. Kurangnya sumber daya terlihat jelas di mana-mana. So not only was the land wasted for the farmers, Bukan hanya saja tanah yang tidak bisa menghasilkan buah petani, and the wine was wasted, for those who were making wine. dan pokok anggur itu sudah rusak untuk para pembuat anggur. The Bible tells us also that the offerings of the Lord among the Israel were no longer there. Bahkan di sini berkata bahwa persembahan untuk Tuhan dari bangsa Israel sudah tidak lagi dipersembahkan. So now we see the wasted land, we see the ruined vineyards, and we see no money coming, to the treasury of God's people. Dan sekarang kita melihat bahwa tanah tidak menghasilkan, setiap pokok anggur tidak menghasilkan buah, dan sekarang tidak ada persembahan yang masuk di dalam rumah Tuhan. And all that is going to happen through the army of God that God releases upon His people. Dan kemudian semuanya itu akan terjadi lewat tentara Allah yang akan Tuhan kirim untuk memerangi umat-umat Allah itu. There is 4 locusts mentioned here. Ada 4 macam belalang yang disebutkan di With the kitab. Hebrew names such as Gazan, Ya, dalam artian bahasa Ibrani disebut Gazan, Arabah, yang kedua Arbeh, Yalek, Yelet, and Hasil. dan Hasil. Those are 4 different names of those worms, those insects. Itu adalah 4 macam jenis daripada serangga. And each one of them has a kind of a following devastation that was brought onto the people of Israel. Dan setiap masing-masing mereka membawa kehancuran tersendiri untuk umat-umat Tuhan. And to the Hebrew mind, they understand that with their own interpretation that they hear that talks about empires first. Dan untuk pengertian, tafsiran lewat bahasa Ibrani, bagi mereka ini adalah tafsiran dari kerajaan. Yeah, he was interpreted like this: the palmer worm. Dia mengatakan bahwa ini adalah kerajaan yang menguasai bangsa Israel pada waktu itu. These are Yang pertama yaitu belalang pengerit.
These are the Assyrians, these are Babylonians and Chaldeans. Belalang pengerip ini menggambarkan itu dari bangsa Asyur, Babel, dan Kasdim. Who have come out of the climate of other type of region. Dan dia sudah keluar daripada tempatnya dalam satu suasana mereka. And this palmer worm destroyed 10 tribes and 2 other tribes of Israel. Dan belalang pengerip ini sudah menghancurkan ke-10 suku dan kedua suku lainnya dari seluruh bangsa Israel. Then came the locusts. Dan kemudian datanglah belalang pidahan. Interpreted as being the Medes and the Persians. Itu diartikan seperti bangsa Media dan Persia. Who have overturned all the Chaldeans in the empire. Yang sudah membalikkan bangsa Kasdim, suku Kasdim. And then carried the Jews into captivity. Dan membawa orang-orang Yahudi menjadi tawanan. And we have the cankerworm. Dan kemudian kita di sini lihat ada belalang pelompat. These are the Macedonians. Ini berbicara dengan bangsa Makedonia. And all the successors of Alexander the Great. Dan semua daripada penerus Raja Alexander. Especially the King Antiochus. Secara khusus Raja Antioch. Also we know as Epiphanes. Antiochus dari Epifania. He was like a cankerworm that sat in Judah. Dia itu seperti belalang pelompat yang ada ditaruh di Yudea. And devour all the remains. Dan melahap semua yang tinggal. As what we know is the Maccabees wars that were going on in those days. Yang seperti kita ketahui seperti revolusi atau perang Makabe yang terjadi pada saat itu. And the last one of them is the caterpillar. Dan yang terakhir yaitu belalang pelahap. And they refer to them as Romans. Dan itu menunjukkan dari kekaisaran Romawi. The Roman Empire was the fourth and the last one that was opposing and oppressing the Jews. Kekaisaran Romawi itu adalah yang keempat dan yang terakhir yang telah menindas orang-orang Yahudi dan mengusir mereka keluar dari perbatasan. Now Joel uses this situation to remind the people of God. Joel menggunakan situasi yang seperti ini untuk mengingatkan umat-umat Tuhan. He says, your life has fallen way short of what God expected of you. Bahwa hidupmu itu sudah pergi menjauh daripada apa yang Tuhan inginkan. God has blessed you abundantly. Tuhan sudah memberkati engkau secara berlimpah. But you are taking my blessings for granted. Tetapi engkau menerima berkatku itu hanya begitu saja. The mentality the Jews had in those days. Mental cara berpikir orang-orang Yahudi yang ada pada saat. Because we are the people of God. Karena mereka berpikir karena kita ini adalah umat-umat Tuhan. We are chosen one. Kita ini adalah orang pilihan Allah. God has no option. He has to bless us. We are His people. Tidak ada pilihan lain. Pasti Tuhan akan berkati kami selalu. It is a very dangerous thing to take God for granted. Itu adalah hal yang berbahaya untuk berpikir bahwa Tuhan hanya memberikan kita yang baik-baik saja. No matter how many blessings God releases upon His people. Tidak peduli berapa banyak berkat yang Tuhan berikan kepada umat-umatnya. We never take God for granted. Kita tidak boleh mendapatkan berkat itu dengan sia-sia saja. Their faith has degenerated. Bahwa harus ada iman di dalamnya. Into empty formalism. Untuk kepada sesuatu formalitas yang kosong, hanya sekedar saja. Their lives know the moral decadence. Kehidupan mereka, cara hidup mereka itu seperti penurunan moral. Where the prophets come one after another and were trying to tell the people of Israel that God is angry with you. Sedangkan ada nabi yang berkata kepada mereka bahwa lihat apa yang terjadi sekarang, Tuhan sedang murka terhadap kita. Because you have allowed these things to come into your midst and people practicing it. Dan engkau sudah izinkan beberapa ajaran masuk ke dalam hidupmu dan engkau lakukan hal itu. Well, that's good for, when we look at the people of Israel, but what about us? Dan itu baik kalau kita lihat dari bangsa Israel. Dan pertanyaan bagaimana dengan kita? There is an application here for you and I as the Church of Jesus Christ. Kalau kita lihat ayat ini, ada penerapan yang harus saya dan saudara lakukan untuk gereja-gereja Tuhan. Because each of those locusts had done something different, affecting and eating something different. Karena saudara, kalau kita baca ayat itu, setiap belalang mereka melakukan setiap hal yang
See, the palmer worm, the gazelle, is known for cutting the leaves, with his teeth and trees, into pieces and nourish himself. Dan sekarang kita mulai dari belalang pengering, yang dalam artian gazali, bahwa dia itu memotong daun-daun dan dia membuat daun-daun itu menjadi beberapa bagian kecil dan dia makan daun-daun itu sebagai jadi makanannya. Yes, so the locust, our bear, is one who attacks the fruit of the tree. Dan kalau berbicara tentang yang kedua, belalang pindahan, dia menyerang buah-buahan. Known for themselves, how they quickly multiply. Dan saat dia makan buah-buahan, secara cepat dia berkembang biak. In attacking the fruit that is gone out in the tree. Dan dia akan makan semua buah yang ada dihasilkan oleh pohon itu. But a cankerworm, tetapi kalau berbicara tentang belalang pelompat, he's the one that licks the bark of the tree and then begins to chew and eat of the bark of the tree. Dia itu cara kerjanya, dia menjilat kulit pohon dan kemudian perlahan-lahan dia makan kulit pohon itu sampai habis. And then we have a caterpillar. Dan kemudian yang terakhir kita ada belalang pelompat, belalang pelahan. He's the one that gets to the root of the tree. Belalang pelahan ini dia itu makan daripada akar pohon and begins to eat away the roots of the tree. Dan dia akan makan semua akar dari pohon itu. You see, the irony of this is, jadi kita lihat hal yang paling ironis, yang paling menyedihkan daripada pesan ini adalah the tree can live for a long time without leaves. Pohon itu bisa bertumbuh lama meskipun dia tidak ada daun. The tree can also live for a long time without producing the fruit. Pohon itu bisa bertahan lama, tetap berdiri meskipun tidak menghasilkan buah. And even though, the tree may be disformed by bark eaten off, the tree can still live. Dan meskipun ketika pohon itu, kulit-kulit dari pohon itu sudah dimakan habis oleh belalang, pohon itu masih tetap bisa berdiri lama. But when the worm hits the roots of the tree, tetapi ketika belalang pelahan itu makan akar dari pohon itu, soon the tree would wither off and die. Maka secepatnya pohon itu pasti akan mati. So in Canada we have huge forests. Di Kanada kita ini punya hutan yang sangat besar. And there is a little bug, that got into the forest. Dan ada satu macam serangga masuk ke dalam hutan itu. Multiply there. Dia berkembang biak di sana. And start eating at the tree. Dan dia mulai makan pohon-pohon di situ. Today we have thousands of hectares of forest dried out and die because of one little insect. Dan sekarang di Kanada kita punya hutan yang luasnya ribuan hektar. Semua pohon sudah mati hanya gara-gara satu serangga kecil dia berkembang biak di sana. And this announcement of the prophet of Joel, dan ini yang seperti yang dikatakan oleh Nabi Yoel, talks about spiritual famine. Dia berbicara tentang kehidupan rohani. But it also talks about the restoration. Tetapi dia juga berbicara tentang pemulihan. So how does that affect our lives? Jadi yang jadi pertanyaan, bagaimana itu bisa mempengaruhi hidup kita? You see, all four of those are represented in the attacks of the enemy on our lives. Keempat belalang itu digambarkan seperti musuh yang menyerang kehidupan kita sekarang. What Satan would like to destroy is our witness or testimony. That is the almond worm. Keempat musuh itu digambarkan seperti setan yang menyerang kehidupan kita, dan yang pertama seperti belalang pengering. Leaves. Dia menyerang daun-daun, dia makan semua daun. What do they represent? Sekarang daun itu menggambarkan apa? They represent witness and testimony as to what this is. Daun itu menggambarkan kesaksian kita, pola hidup, teladan hidup kita. When I was a little boy, waktu saya masih anak-anak kecil, going to school, one day the teacher said to us, pergi ke sekolah, satu waktu guru memberikan kita PR. In a class of biology. PR di kelas biologi. So he said, go out and find different kinds of trees. Dia berkata,
murid-murid pergi keluar dan cari seluruh macam daun-daun yang jatuh dari pohon. And just pick one of the leaves that you think is the nicest one. Dan tolong pilih salah satu daun yang paling bagus yang kamu Bring it home. bawa pulang. Put it in between the pages of the book. Taruh di antara halaman bukumu And let it dry. dan biarkan daun itu kering. And in 2 weeks, Dan 2 minggu kemudian you glue that leaf on the page, white page. taruh lem daun itu taruh di atas kertas dalam bukumu And then you're going to bring it to the class. dan bawa kembali buku itu ke dalam And we kelas. are going to put all your leaves on the wall in the front of the class. Dan kami akan tempel semua daun-daun yang kamu sudah kumpul itu mengelilingi di sekeliling ruangan kelas. And you will need to identify what kind of a tree is this leaf from. Dan engkau harus mengidentifikasi jenis pohon apa dari daun yang sudah ditempel di dinding kelas. Because those leaves will witness the tree they came from. Karena daun-daun itu adalah saksi, itu jenis pohon apa dari daun itu. By seeing the leaf, we understand what we are looking as a tree like. Hanya dengan melihat daun itu, kita sudah tahu jenis pohon apa yang kita akan lihat. When Jesus sent his disciples, to Jerusalem, Ketika Yesus mengutus murid-muridnya masuk ke dalam what did he Yerusalem, say to them? apa yang dia katakan kepada He said, mereka? go there and wait until you receive the power of the Holy Dia Spirit. berkata bahwa pergi ke sana tunggu sampai engkau menerima kuasa daripada Roh Kudus, That you shall be my witnesses. supaya engkau akan menjadi saksi-saksiku. So that's what means being a leaf. Jadi itu yang dimaksudkan dengan daun. You know, Jesus wanted to create the identification as to who his people are. Dan Yesus mau memberikan identifikasi pengenalan apa yang kita bawakan, apa yang kita bicarakan, siapa diri kita sebenarnya. So that any place they would go and move, people would look at the leaves, the witness of them, and say, oh, these are the Jesus people. Supaya setiap kali kalau murid-murid itu pergi atau kita pergi, kemanapun kita pergi dan berada, orang-orang akan lihat, oh itu adalah murid-murid Kristus. You see, every one of us have this kind of a witness. Setiap dari kita punya kesaksian hidup. Maybe good, maybe not so good. Mungkin kesaksian itu bagus atau kesaksian itu kurang bagus. Sometimes I hear people say, Kadang-kadang saya sering mendengar orang berkata, as they look at one of the Christians, saat mereka melihat orang Kristen yang lain, if this is Christianity, I don't want anything to do with that. mereka akan berkata bahwa kalau ini cara hidup dari orang Kristen, saya tidak mau lagi berhubungan dengan orang Kristen. That's not the witness that we need to have. Saudara, itu bukan contoh saksi yang harus kita miliki. You know, we have people in the church looking at pastors. Kita ada orang-orang di dalam gereja, jemaat dalam gereja yang sedang melihat pendeta. They're looking at your witness. Dia melihat engkau itu sebagai saksi. They watch you, what you say, what you do, who you associate, all these things. Mereka melihat apa yang engkau katakan, mereka melihat siapa teman-temanmu, mereka melihat dengan siapa engkau bergaul. And they're assessing the leaf and say, I don't want to be like that. Dan mereka akan melihat seperti daun mereka kenali. Mereka berkata, saya tidak mau jadi seperti orang itu. And you see, one of the things now that brings that leaf to be eaten of is temptations. Dan apa yang bisa menyebabkan daun-daun itu atau kesaksian itu bisa dimakan habis, yaitu lewat godaan atau cobaan. Temptations are not invincible. Cobaan atau godaan itu sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia. Every one of us has temptations. Setiap masing-masing kita punya godaan atau Some cobaan. stronger, some not so strong, but Ada cobaan temptations. yang kuat atau ada yang tidak kuat, tetapi kita ini punya pencobaan masing-masing. I remember, when I started the ministry, Saya masih teringat ketika saya memulai pelayanan saya. I've been now 50 years in the ministry for the Lord. Sekarang saya sudah 50 tahun di dalam pelayanan. But when I started out, Tetapi ketika saya baru I mulai was told by pelayanan, older pastors, saya diberitahukan oleh pendeta-pendeta yang sudah tua, watch out. hati-hati. Major temptation will not come to you from outside, from the world. They come from inside the church. Hati-hati, kebanyakan cobaan itu bukan datang dari
tetapi justru datang dari dalam gereja. People saying things, people doing things, people offering things, people offering themselves to you. Orang-orang mengatakan sesuatu, orang-orang berbuat sesuatu, orang-orang menawarkan sesuatu. I never forget, when I first started traveling to Argentina, Saya tidak pernah lupa ketika pertama kali saya melakukan perjalanan ke Argentina. I had no idea about the culture. Saya tidak tahu budaya apa yang ada di For me, Argentina. I thought, it's just like in Canada. Saya pikir ya Argentina itu seperti negara saya, Kanada. And so, as the service started, people on the platform, Dan ketika ibadah itu akan mulai, mereka mengundang kami untuk naik di atas mimbar. and one of the pastors that was sitting close to me, Dan ada seorang pendeta yang duduk di sebelah saya, dekat saya. he said, watch, this is temptation for you. Dia berkata, hati-hati, ini godaan buat kamu. And I looked, I said, what is temptation here? Saya lihat dia dan saya tanya, godaan macam apa yang ada di sini? Do you see those two ladies? Dia berkata, kamu lihat dua orang perempuan yang duduk di situ? They are looking at you sexually. Mereka melihat engkau dengan penuh nafsu. I said, what are you talking about? We are in church. Saya katakan, mengapa kamu bicara begitu? Kita ini sekarang ada di dalam gereja. He says, you have to learn a lot of things yet. Dia berkata bahwa, kamu itu harus banyak belajar di dalam gereja. Some ladies will come for prayer. Ada beberapa wanita yang akan datang minta didoakan. They don't want a touch of Jesus. They want you to touch Mereka them. tidak mau ada sentuhan dari Yesus. Mereka mau sentuhan dari kamu. So watch yourself. Jadi hati-hati. Just watch yourself. Hati-hati. Because it can be a temptation. Karena itu bisa jadi cobaan buat kamu. I was in Germany. Saya ada di Jerman satu waktu. And one of the sisters invited me. She says, after the service, could you come to my house? Dan kemudian ada seorang wanita, saudari mengajak saya, mengundang saja, sesudah pelayanan, bolehkah kunjungi rumah saya? She said, I have something very special for you. Saya punyai satu yang khusus, spesial buat kamu. I said, you know what we're going to do? Dan dia berkata, apa yang akan kita lakukan? You go home, Saya berkata, apa yang akan kita lakukan? Kamu pulang, bring that special thing to church, ambil saja sesuatu yang istimewa itu, bawa di gereja. and I'm going to handle it. Dan saya akan terima itu di gereja. Oh, no, she says, you get to come to my house. Oh tidak, kamu datang saja ke rumah saya. I said, sister, this preacher doesn't go to ladies' house. Saya berkata, saudari, pengkhotbah itu tidak datang ke rumah perempuan. So either you bring it here or we have no transaction. Jadi lebih baik kamu bawa di sini atau tidak usah kasih. Temptation. Itu godaan. As people come to me and say, I have some money I want to donate to your ministry. Banyak orang datang kepada saya dan berkata, saya punya uang, saya akan sumbangkan lewat engkau. I said, where's this money coming from? Saya tanya, dari mana uang itu berasal? Well, I'm a businessman. Saya ini orang pekerja bisnis. Good businessman. Bisnis saya bagus. I said, is it clean money or is it not clean money? Apakah itu uang bersih atau uang haram? He said, what do you mean? Money is money. Dia tanya, apa maksudmu? Uang itu uang. Oh, depends how you got it. Saya katakan bahwa tergantung bagaimana engkau Just menghasilkan because uang itu. somebody offers you something that could be a temptation, not an opportunity. Kadang-kadang orang memberikan engkau sesuatu itu cobaan, bukan kesempatan. Sometimes we have to say no to things like that Kadang-kadang kita harus berkata tidak untuk hal yang seperti because itu. it could have become a temptation to you. Karena itu bisa jadi cobaan buat hidupmu. I know there's a lot of pastors around. Ada banyak sekali pendeta yang ada di sekeliling They kita. want to be friends with business people, Mereka hanya mau berteman dengan orang-orang with businessman, money people. orang yang banyak uang. Every time they look at them, Saat mereka melihat orang-orang itu, they see money, 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 yang mereka money. pikirkan uang. And they're just tempted to know, how can I get money from this guy? Dan mereka akan berpikir, bagaimana saya bisa dapatkan uang dari orang ini. Their hearts are not right with God Hati mereka sudah bukan milik Tuhan lagi. because the locust has eaten away Karena belalang itu sudah memakan di hati the mereka. proper understanding as to how we need to behave ourselves. Harus kita mengerti bagaimana cara kita bertingkah laku setiap hari. The second one, we have the locust snow who has eaten away the fruit of the tree. Belalang yang kedua yang kita lihat di sini yaitu dia memakan habis buah dari pohon itu. You remember Jesus walking with the disciples and there he saw a fig tree?
Masih ingat ketika Yesus berjalan bersama dengan murid-muridnya dan dia melihat ada pohon ara. And he was very hungry. Dan saat itu Yesus sangat kelaparan. And so as he looked, he saw the leaves. Dan saat dia lihat pohon itu, dia lihat hanya daun. And normally if you see the leaves, there got to be a fruit. Dan biasanya kalau daun-daun itu rimbun, ada buah di dalamnya. But when Jesus looked up and saw no fruit, Ketika Yesus lihat dan tidak ada buah di dalamnya, the Bible says he cursed the tree. Alkitab berkata dia kutuk pohon itu. Fruit has been described as the outward expression of the inward nature. Jadi buah itu menggambarkan bahwa itu adalah ekspresi yang keluar dari sifat alami kita. So whatever is in you Jadi apapun yang ada di dalam hidupmu is going to express itself outwardly. itu akan keluar dalam tingkah lakumu setiap hari. In John chapter 15, Jesus said, verse 2, Di dalam Yohanes 15, John 15:2 says, every branch in me that does not bring fruit, setiap pohon yang ada di dalam cabang-cabang yang tidak menghasilkan he takes buah, away. dia akan singkirkan. And then in verse 4, he encourages, Dan di dalam ayat yang keempat dia menguatkan kita, and he memotivasi says, kita, abide in me, tetap tinggal di and I in dalamku you. dan aku di dalammu. And as a branch cannot bear fruit outside of a meal by itself, Karena cabang itu tidak bisa menghasilkan buah kalau dia tidak ada di dekat, melekat di pohon itu. Jesus says, remain in me. Yesus berkata, tetap tinggal di dalam aku. Because you see, if you don't abide in me, you have no fruit. Karena kalau engkau tidak tinggal di dalam Tuhan, engkau tidak akan So menghasilkan Christ buah. is looking for fruit, Jadi Tuhan sedang mencari buah, spiritual fruit. buah-buah rohani. He's looking ministry fruit. Dia ingin mencari buah-buah dari pelayanan kita. I was teaching a seminar in Malaysia just about a month ago. Saya mengajar seminar di Malaysia bulan lalu. Many pastors, not as many as here, but many. Banyak sekali pendeta, memang tidak sebanyak ini, tetapi banyak sekali. And I asked them a question. Dan saya tanyakan mereka sebuah pertanyaan. How many of you Berapa banyak di antara kalian have seen personal fruit in your ministry this last year? melihat buah dari pribadi atau temanmu kurang lebih setahun dalam pelayanan? How many of you see expansion of your church as a fruit of your ministry? Berapa banyak di antara kalian yang sudah melihat ada buah perluasan pelayanan di dalam kehidupanmu saat engkau melayani Tuhan kurun waktu 1 tahun? And then I asked them, how many of you have baptized at least 10 people last year? Dan saya tanyakan yang terakhir, setidaknya berapa banyak dari kamu yang sudah membaptiskan orang minimal 10 untuk tahun yang lalu? Only few hands went up. Hanya beberapa sedikit saja yang angkat tangan. How many of you have baptized 20 or more people? Kemudian saya bertanya, berapa banyak di antara saudara yang sudah baptis mulai dari tahun lalu? Two or Sebanyak three. 20 atau 30 orang. Yang angkat tangan hanya 2 atau 3 orang. How many of you have baptized only one person? Dan saya tanya, berapa banyak di antara kalian yang baptiskan orang hanya 1? Just a few people. Bahkan sedikit orang yang angkat tangan. How many have not baptized anyone last year? Saya tanya, berapa banyak orang kamu tidak pernah baptiskan orang selama 1 tahun? Many hands. Banyak sekali yang angkat tangan. Where is the fruit? Di mana buah pelayananmu? Where is the fruit of our ministry? Di mana buah pelayanan kita? Dallas Convention of Baptist Convention had a results of their survey. Konvensi dari gereja baptis, mereka punya satu penelitian. And they have questioned all the pastors, all the churches. Dan mereka melakukan pertanyaan untuk setiap pendeta di setiap gereja. You know what the result was? Dan saudara tahu hasilnya apa? We are no longer evangelizing the world. Kita tidak lagi menginjil di dunia. Baptist churches evangelize their own children. Gereja baptis sekarang menginjil anak mereka sendiri. That's all we do. Itu yang kita lakukan sekarang. In-house evangelism. Kita mulai sekarang penginjilan mulai dari Children dalam are going rumah. to the church. Anak-anak harus mulai pergi ke We gereja. evangelize them. Kita injili We anak-anak baptize kita. them. Kita baptis anak And kita. that is the rotation in the church. Supaya itu mereka bisa setia datang ke gereja. But where is this? The Bible says that we should go out and we should win people for Jesus Christ. Saudara, yang jadi pertanyaan, di mana lagi kata yang ada di dalam
berkata, pergi dan injili semua orang There's no sampai fruit. seluruh dunia. Tidak ada buah lagi. You know, to take church members from other church and put it in your church is not growth, it's not fruit. Saudara, ambil jemaat orang lain taruh di dalam gerejamu, itu bukan buah yang engkau hasilkan. You know, we need to see salvation every Sunday. We need to see salvation. Setiap hari Minggu ibadah kita harus lihat ada keselamatan terjadi. We need to have a fruit of our preaching ministry. Kita harus menghasilkan buah dari setiap pelayanan kita, setiap apa yang kita khotbahkan. You know, my father-in-law, when he was pastor in a church in Germany, Ayah saya ketika masih menggembalakan sidang di Jerman, he took over a church of 60 people. dia menangani gereja dengan jemaat 60 orang. And so he was observing a little bit what's going on there. Dan kemudian dia mengamati, meneliti apa yang terjadi di And so sana. one Sunday morning he's preaching evangelistic message. Dan kemudian satu hari Minggu pagi dia berkhotbah tentang pelayanan He penginjilan. gave an altar call Dia manggil altar for call salvation. untuk keselamatan. No one comes Tidak ada yang because datang of all church people. karena semua anggota jemaat gereja. So next Sunday morning Kemudian hari Minggu berikutnya he preaches the same message. dia taruh berita pesan yang sama, khotbah yang He sama. finished message, you know, he gives an altar call. Dia selesaikan khotbah itu, dia memberikan altar call, No one comes. tidak ada yang mau datang. A third Sunday Hari Minggu yang ketiga he preaches the same message. dia bawakan khotbah yang sama. He makes the altar call. Dia panggil lagi altar call, No one comes. tidak ada yang datang. Now the elders of the church were worried. Kemudian tua-tua dari gereja itu mulai khawatir. Maybe it's dementia. Mungkin dia itu sudah melupa. He forgot that he preached 3 times the same message. Dia sudah lupa kalau dia sudah 3 kali khotbah yang sama 3 minggu So they betul-betul. approached him. Jadi mereka dekati dia. Said, Pastor, Dia katakan, pendeta, did you realize that you preached the same message 3 times sadar already? tidak kamu sudah khotbah ini 3 kali dalam minggu berturut-turut. And you made an altar call and no one comes? Kamu bikin altar call, tidak ada jemaat yang I masuk. said, yeah, I realize that. Dia katakan, ya saya sadar itu. He says, no, what is this all about? Kamu tahu apa yang saya maksudkan dengan hal ini? He says, I am going to preach the same message Sunday after Sunday after Sunday after Sunday until you bring new people in to get saved at the altar. Dan ayah saya berkata bahwa saya akan tetap terus khotbah yang sama tiap minggu, minggu depannya lagi, sampai ada orang dari jemaat bawa orang lain untuk datang diselamatkan bagi Tuhan. So on a 5th Sunday, Jadi minggu yang kelima one new family. ada satu keluarga Sunday baru. after, Hari minggu berikut 7 new families. ada beberapa keluarga baru. Within a very short time, Hanya dengan waktu yang singkat 300 people came to the Lord. 300 orang datang kepada Tuhan. Amen? Amin. The church got the understanding. Gereja harus mengerti dan memahami. We are not going to church just to speak to our own people and just to say a few messages and then send them home. Kita tidak boleh berkhotbah kepada orang, jemaat kita khotbah beberapa pesan firman Tuhan, setelah itu kirim mereka pulang. There's got to be a fruit. Harus menghasilkan There's got to buah. be a multiplication. Harus ada pertambahan jumlah jiwa. Souls need to come to Jesus. Banyak jiwa-jiwa harus datang And that kepada is the Yesus. responsibility of my ministry and your ministry. Itu tanggung jawab dari pelayanan saya dan tanggung jawab dari pelayanan saudara. But then, you know, the Bible tells us Psalm chapter 1 verse 1. Dan kemudian kita lihat di dalam Mazmur 1 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga, It says, you know, he will be like a tree planted by the rivers of water dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, that brings forth its fruit in season, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, whose leaves will not wither, yang tidak lain daunnya, and whatever they do will be apa prosperous. saja yang diperbuatnya berhasil. As a tree planted at the water. Seperti pohon yang ditanam di pinggiran air, di tepian air. Let me tell you this morning, you know, if you are planted at the water, Dan saya beritahukan pagi hari ini, kalau saudara tanam itu di air, there's going to be fruit. di tepi air pasti akan in your life, menghasilkan fruit in buah. your ministry, Ada fruit buah in dalam your church. hidupmu, ada buah di dalam pelayananmu, ada buah di dalam gereja. God is looking for the fruit. Tuhan sekarang sedang mencari buah. And the devil sends the caterpillar and he's eating away at the fruit that you are trying to produce. Dan Tuhan sekarang sedang mengirim belalang pindahan untuk memakan setiap buah yang engkau akan hasilkan. In Colossians 1, Di dalam
Kolose verses 10 and 1, di dalam Kolose 1 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang in the last part of it, it says that you may have a walk worthy of the Lord, full pleasing of God, being fruitful in every good work. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan Allah yang benar, dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. But then there's a third one, and it's the cankerworm, Dan kemudian ada yang ketiga, yaitu belalang pelompat, which the devil is trying to destroy the bark of the tree. yaitu iblis sedang coba menyerang kulit daripada pohon itu. What does it mean? Apa artinya itu? The cankerworm, the butterworm, is trying to eat at our body. Bahwa serangga itu, belalang itu sedang memakan tubuh kita. First he starts with the leaves, then he starts, going deeper than that, and then he comes to the bark, to the body. Mulai dari daun, kemudian buah, sekarang dia serang tubuh kita. You know, I have never seen so many sick people in the churches like I see it today. Saya tidak pernah lihat orang sakit di dalam gereja sebanyak hari-hari ini. You know, I heard about Pastor Snow, whom I know from my classes. Saya dengar dari seorang pendeta yang saya kenal pada saat saya mengajar di dalam kelas. 32 years old, Umurnya 32 40 years tahun, old, 40 tahun, 28 years old, 28 tahun, 36-year-old, 36 tahun, died of cancer. mati karena kanker. People in the church, no longer just old people are dying. Orang-orang di dalam gereja itu bukan lagi meninggal karena sudah tua. We have younger people dying, young people dying Ada today. yang lebih muda mati, ada orang yang masih muda mati. You know, the cankerworm is getting at the body of God's people and is trying to chew away all the strength. Dan saudara, kita lihat bahwa belalang pelompat sedang memakan tubuh daripada umat-umat Tuhan supaya mereka jauh daripada Tuhan. See, demonic forces are in action today. Sekarang kuasa iblis sedang beraksi di mana-mana. Satan has 3 different kinds of demonic forces sent into the world. Setan punya 3 jenis penyerangan yang dia kirim di dalam dunia ini. There is demonic spirits that are seductive spirits. Itu adalah kuasa setan dan kuasa daripada mengganggu. They're seducing God's people. Mereka menggoda orang-orang untuk keluar daripada nilai moral mereka. There is unclean spirits. Ada rohani yang tidak bersih. Yes, and then we have spirits of infirmities. Dan ada roh yang tidak benar. And those spirits of infirmity are coming into the churches and are trying to affect the bodies of God's people. Dan semua roh-roh yang seperti itu sedang dikirim masuk ke dalam gereja-gereja Tuhan untuk menulari tubuh daripada jemaat. And so, anytime you see, people getting sick in the church, Dan kemudian engkau akan melihat setiap kali ada orang yang sakit di dalam gereja, that could be natural sickness, itu mungkin karena dia sakit secara alami. something that we cause ourselves, Itu kadang-kadang disebabkan oleh karena kelalaian kita but it sendiri. also could be something that is inflicted by the cankerworm, into our bodies. Tetapi itu mungkin juga merupakan serangan dari belalang pelompat yang ingin menghancurkan tubuh kita. I was preaching a crusade service, and there was a woman in the front wanted to have a prayer for healing. Saya berkhotbah di salah satu KKR dan saya temukan ada seorang wanita berdiri di depan. Dia rindu ada kesembuhan. And so, as I was going to pray for her healing, one of the pastors' ladies came and talked to me. Dan saat saya mau doakan dia untuk kesembuhan, salah satu pendeta perempuan mendekati saya. And she said, "Do you see what this woman needs?" Dia tanyakan, engkau lihat apa kebutuhan dari wanita ini? I said, "I don't know what she needs. I'm just going to ask her for prayer." Saya tidak tahu apa yang dia butuhkan. Saya hanya akan tanya, dia mau didoakan apa? She says, "This woman is, suffering because of spirit of infirmity." Dia berkata bahwa wanita ini sudah terinfeksi, ada roh yang tidak benar di dalamnya. She does not need Roh jahat. healing. Dia itu tidak butuh kesembuhan. She needs to be set free. Dia itu butuh dibebaskan. No, because the sickness was just an outward appearance of what the spirit of infirmity Karena was sakit doing in her itu body. hanyalah tampakan dari luar, sedangkan dia sudah dirasuki oleh kuasa
kuasa jahat. In many of our crusade services, when people come for prayer, Banyak kali di dalam kegiatan KKR ketika orang tampil ke depan ingin didoakan. and I ask pastors to come and to help me to pray. Dan saya akan ajak pendeta-pendeta untuk maju ke depan, bantu saya untuk doakan You orang-orang. know what I notice? Saudara tahu apa yang saya perhatikan? Many of the pastors don't see into the supernatural, invisible realm. Banyak sekali pendeta-pendeta tidak bisa melihat secara supernatural kebutuhan daripada They have jiwa. no understanding. Is this a natural sickness or is this inflicted sickness? Mereka tidak bisa membedakan apakah ini betul-betul sakit atau ini betul-betul dikuasai oleh roh And jahat. they're praying for healing instead of praying for deliverance, for setting them Dan free. kebanyakan dari mereka hanya doakan kesembuhan, mereka tidak pernah doakan untuk kebebasan daripada roh-roh And jahat. as this woman was standing there, Dan saat wanita ini berdiri di depan situ, I said to her, saya katakan kepada wanita, in Jesus' name, di dalam nama Yesus, I set you free from the spirit of infirmity. saya bebaskan engkau dari setiap kuasa-kuasa yang tidak baik. Her face changed. Tiba-tiba wajahnya berubah. She shook a little bit. Dia bergetar tubuhnya And suddenly she says, dan tiba-tiba dia berkata, it's gone. sudah pergi, It's gone. sudah hilang. I'm okay now. Saya sekarang sudah sehat. Spirit of infirmity. Kuasa roh-roh yang tidak And that's baik. what the cankerworm does sometimes when it gets into our body. Dan itu sebabnya belalang pelompat datang masuk dalam It tubuh eats kita. away so that you become dysfunctional. Itu mengakibatkan engkau tidak bisa berfungsi dengan You baik. become weak. Engkau menjadi lemah. You become weary. Engkau gampang cemas, I khawatir. always wonder how can that be? Saya selalu berpikir bagaimana mungkin I itu have bisa pastors terjadi. they are 25, 28 years old in my class. Saya sudah mengajar sekitar 25 tahun sampai 27 tahun di And dalam. after 2 sessions, Saya ada murid pendeta sekitar 25-27 tahun di dalam they're kelas. so weak and they're so tired. Hanya masuk sesi yang kedua, mereka itu sudah They capek. say, I cannot receive no longer anymore. Oh, saya tidak mampu lagi duduk di dalam kelas, sudah tidak mampu terima pelajaran. You ask them to pray, Dan mereka meminta engkau untuk doakan, they pray for 10 minutes, berdoa untuk 10 menit, and they're done. dan sudah selesai. There is no power, there is no anointing, there is no God's instructions to continue to pray, maybe sometimes for hours on. Tidak ada kuasa, tidak ada urapan, tidak ada kerinduan untuk berdoa lebih lama lagi 1 jam supaya tarik kuasa People Allah. of God have become tired, Orang-orang sekarang lebih cepat lelah, spiritually tired. lelah secara rohani. The prayers are the same. Doa sudah tidak jadi lagi sama. They just do whatever they've done 20 years ago. Mereka lakukan apa yang sama mereka lakukan 20 tahun yang There's lalu. no breaking through. Tidak ada terobosan baru. There's no anointing flowing. Tidak ada lagi urapan Allah yang mengalir. It is just mechanical things that repeat itself all the Hanya time. seperti mesin yang bekerja sama setiap hari. And God says this got to change. Dan Tuhan berkata ini harus diubah. My people are not like this. Umat-umatku tidak boleh hidup. My people are powerful people. Orang-orangku adalah orang yang berkuasa. My people are anointed people. Umatku adalah umat yang diurapi. They have the gift of the Spirit and manifestations of the Mereka Spirit. harus ada roh dan mereka harus bermanifestasi di dalam roh. That when they get up and they speak, Saat mereka berdiri, saat mereka berkhotbah, When they bicara, pray. saat mereka berdoa, the spiritual realm must move. maka roh Allah pasti akan bergerak. Something needs to happen around Harus us. ada sesuatu yang terjadi di Because we sini. serve that living God. Karena kita sedang melayani Allah kita yang hidup. And we ask ourselves, where is the presence of God? Dan sekarang kita mulai bertanya, di mana hadirat Tuhan Where itu is God ada? revealing Himself in Di our mana midst? kebetulan Tuhan ada dalam hidup You kita? know, the third church that I was pastoring Gereja yang ketiga yang saya was a gembalakan church like that, adalah gereja yang seperti going itu. through the motions. Hanya mengalir saja sesuai People waktu. came. Orang datang ke gereja, And they were part of the service. mereka menjadi bagian dari sebuah They worshiped, they pelayanan, gave money, menyembah Tuhan, memberikan Listen to the persembahan, message. dengar firman Tuhan, and they went home. kemudian pulang ke rumah. Sunday after Sunday, Minggu Sunday demi after minggu, Sunday. minggu demi minggu mereka lakukan itu. And one day, Satu waktu, I was preparing a message. saya sedang siapkan khotbah And I said, Lord, there's something wrong with that. dan saya katakan, Tuhan, ada yang salah di This is not a church that you want to have. Ini bukan gereja yang Tuhan inginkan. Because I see same people come, Karena saya lihat orang yang sama datang gereja,
mereka, problems in their hearts, tetap ada masalah dalam hati division in their soul, tetap ada sesuatu di dalam jiwa mereka. a lot of problems with children. Banyak masalah dengan anak-anak mereka. Some of them sick. Bahkan banyak di antara mereka They come, mereka sakit datang ke and they gereja, go, mereka pulang ke gereja same problems, dengan masalah yang same sama, sickness. dengan sakit yang sama. They've been in the presence of God, but nothing has changed. Mereka ada di dalam hadirat Tuhan, tetapi tidak ada perubahan. And I say, Lord, I'm done with that. Dan saya berkata, Tuhan, saya sudah selesai dengan hal ini. If you're not going to move in my church, Jika Engkau tidak akan gerakkan sesuatu yang baru dalam if gereja you are not saya, going to show us your supernatural anointing jikalau power, Engkau tidak mencurahkan kekuatanmu, urapanmu yang supernatural yang luar biasa dalam gereja saya, sign this church and get out of the building. saya akan mengundurkan diri dari gereja dan berhenti berdiri di mimbar. And you know the Lord said to me, Dan saudara tahu apa yang Tuhan this is katakan? not people's problem. Ini bukan masalah dari jemaat, This is your itu problem. masalah dari kamu. You know, stay in my presence Tetap tinggal di dalam hadirat until I anoint you, sampai saya mengurapi until I put engkau, the fire of God sampai into your saya heart, taruh api yang menyala di until dalam I impart the giftings of the Holy Spirit sampai in you. engkau dipenuhkan dengan kuasa dari Roh Kudus. And I'm going to send you to the Dan congregation. saya akan kirim engkau di dalam jemaat. And you're going to come out as a roaring lion. Dan engkau akan berdiri seperti singa And yang you're going to begin to menghaum. preach. Dan engkau akan mulai You berkhotbah. will see my power and my Engkau akan glory. lihat kuasa dan kemuliaan Allah yang akan saya nyatakan. I stay in my office. Saya tetap tinggal di dalam I kantor pray saya. until the beginning of the service. Saya tetap berdoa sampai waktu pelayanan I said, Lord, I need that. I need that. Saya I need berkata, that. Tuhan, saya butuh itu, saya butuh itu. Promise me, I need it. Engkau janjikan dan saya butuh itu. And finally, Lord, the Holy Spirit's power came over Dan me. kemudian seperti ada Roh Kudus turun The di atas anointing saya. began to flow through me. Urapan itu seperti mengalir dalam I hidup could saya. sense now God has made me ready to minister to His people. Saya merasakan bahwa Tuhan sudah mempersiapkan saya untuk melayani jemaatnya. I got out of my office. Saya keluar dari kantor saya. The worship team was on the stage. Pemimpin pujian, tim pemuji sudah ada di atas mimbar. I said, get off the platform. Dan saya katakan turun dari mimbar. I cannot hold it. Saya tidak bisa I'm tahan. so full of the power, so full of the Holy Ghost. Saya tidak bisa tahan lagi kuasa daripada Roh I need to Kudus. release it right Saya now. mau lepaskan setiap kuasa I Roh start Kudus. preaching. Saya mulai khotbah. For the first time in my ministry, Untuk yang pertama di dalam people pelayanan would saya. come into the altar as I was preaching. Orang datang di dalam ke depan mimbar meskipun saya sedang God began to khotbah. baptize them with the Holy Dan Spirit. Tuhan mulai baptis mereka dengan Roh People Kudus. received healing. Mereka mulai terima kesembuhan. Others came for salvation. Ada yang datang hanya untuk mencari keselamatan. By the time I finished my message, all of the church was in front of the altar. Dan saat selesai saya khotbah, seluruh jemaat sudah berdiri di depan And mimbar. from that day on, God began to work miraculously through my ministry in the church. Dan mulai saat itu Tuhan kerjakan hal-hal yang mujizat di dalam gereja saya. You see, because over 13 years studying theology, Karena 13 tahun saya hanya berfokus belajar teologi, practicing the formal things like every other pastor did, praktekkan sesuai dengan ajaran yang pendeta-pendeta lain lakukan. the canker worm has eaten away from that wonderful power and the anointing of my spirit. Ternyata sudah memakan setiap kuasa yang ada di dalam tubuh saya. And so I tasted what it means to minister in the power, the anointing of the Holy Spirit. Jadi saya sudah merasakan bagaimana melayani di dalam jemaat. Ada kuasa di dalam Roh Kudus. And I said, never again I will lose that. Dan saya katakan tidak akan lagi. Saya akan hilang Roh Kudus dari And dalam when the diri canker saya. worm comes, Dan ketika belalang pelompat dan In belalang Jesus' pelahap itu name. datang di dalam nama Yesus, defeat it. kalahkan itu. You're defeated. Engkau harus mengalahkan. You will not eat at me. Engkau tidak akan memakan tubuh You're not saya. going to eat away my joy. Engkau akan tidak memakan You're sukacita not going to saya. eat away my anointing. Engkau tidak akan memakan setiap urapan No matter saya. what happens. Apapun yang terjadi. And these canker worms can be different people in the church. Dan mungkin belalang melompat itu jadi orang yang lain di dalam gereja. You know, I learned from that moment on one thing. Saya belajar lewat hal itu satu hal. I stay in my office until the service starts. Saya tetap tinggal di dalam kantor saya sampai ibadah akan dimulai. I never go out in the foyer or into the sanctuary before the service starts. Saya tidak akan pergi keluar ke gereja atau di dalam altar sampai ibadah itu akan dimulai. You know why? Saudara tahu Because I kenapa? can guarantee you, Karena saya bisa digigit. the devil is going to use someone in my church. Kadang-kadang mungkin setan akan menggunakan seseorang
as a cankerworm. sebagai belalang pelompat. And as I walk around and say, oh Pastor, I just need to talk to you for a moment. Dan kalau saya jalan di gereja sebelum khotbah, mungkin ada jemaat yang berkata, oh pendeta tunggu sebentar, ada yang hal saya mau bicarakan dengan And Anda. as I talk, Dan kalau dia bicara, my anointing is just draining. saya akan rasa urapan saya akan mulai turun. Everything I prayed for the 3 hours before the service is being drained out. Setiap apa yang sudah saya doakan 3 jam sebelum pelayanan itu seperti sudah mulai mengalir keluar, turun. And I told my church, Dan saya katakan kepada jemaat don't you saya, ever come to my office before the jangan service. pernah masuk di dalam kantor saya sebelum ibadah mulai. Don't you talk to me before the Jangan service. bicara kepada saya sebelum ibadah mulai. The only person that had access to my office was my wife. Satu-satunya orang yang boleh masuk ke kantor saya adalah istri saya. You see, because when you are anointed, when you are prayed up, when you are ready to go, Karena saat saudara sudah diurapi, saat saudara sudah siap, saat saudara sudah dipersiapkan untuk tampil, and then Satan sends someone who is talking about something happened. ada setan yang akan mengutus seseorang untuk membicarakan sesuatu, untuk memakan setiap urapan yang ada dalam hidup. Redirect you. Nanti bicara lagi kalau sudah selesai khotbah. You preach and you look at that, oh, that's what happened. This is the person, and that's what happened there, and this is what happened here. Dan saudara, engkau akan melihat, engkau akan berkhotbah, engkau akan melihat, oh ini orang ini, apa yang akan terjadi? Orang ini apa yang dia rasakan? Orang ini apa yang akan dia hadapi nanti? No wonder there's so many preachers that have no anointing. Tidak heran, banyak sekali pendeta sekarang khotbah sudah tidak ada Because urapan. before the service already, they're listening to all kinds of garbage. Karena sebelum ibadah dimulai, telinga mereka sudah dengar banyak sekali sampah. Protect your soul. Tidak melindungi jiwamu, Protect your spirit. tidak lindungi rohmu. It's not going to be nothing work with that. In 1.5 hours later, they can share something. Tidak, itu tidak akan jadi masalah. Kalau nanti 1,5 jam berikut, engkau bisa sharing dengan jemaatmu nanti. But not before the service. Tapi jangan sebelum khotbah. I guarded my heart, I guarded my mind. Saya ada di dalam hati saya dan dalam pikiran saya jaga. Because I know what I received. Karena saya tahu apa yang sudah saya terima. And I don't hear anything else except being anointed going to the ministry. Saya tidak mau dengar hal yang lain lagi kecuali melayani Tuhan. And from then on, we have seen miraculous things happen. Kemudian mulai saat itu saya melihat ada mujizat. God moved in a Mujizat wonderful terjadi. way. Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa. And that's what every one of us wants. Dan itu yang diinginkan semua orang. And when I got the pictures from the Lord for the movement, Dan ketika saya seperti dapat gambaran daripada Tuhan kegerakan yang I saw how the worms have eaten away so many things from GPI. saya melihat sepertinya banyak belalang yang sudah menggerogoti umat-umat yang ada di GPDI saat ini. When we were celebrating 90th anniversary in Surabaya, Ketika kami merayakan ulang tahun yang ke-90 di I Surabaya, read about the history of GPDI. saya baca sejarah dari GPDI. Powerful testimonies. Kesaksian yang luar Move of biasa. God. Kegerakan How Tuhan. the churches are planted. Bagaimana gereja-gereja itu mulai How God was manifesting His power. Bagaimana Tuhan bermanifestasi lewat kuasa. Wonderful testimony of past times. Kesaksian yang luar biasa di masa lampau. But I saw also in the picture how this has diminished. Tetapi saya melihat gambaran di mana lama-lama itu mulai hilang dan This lenyap. great movement that God, put together here in the country of Indonesia Kegerakan yang luar biasa yang sudah Tuhan kirim masuk ke dalam Indonesia. is no longer as great as God wants it to be. Tidak lagi sehebat seperti apa yang Tuhan And so inginkan. He's saying to you this morning, Jadi pesan ini, pesan yang sama buat saudara pagi hari ini. Joel chapter 2 verse 25. Di dalam Yoel 2 ayatnya yang ke I will restore to you your years that the locusts have eaten away. Aku akan pulihkan setiap tahun-tahun yang belalang sudah makan di dalam hidupmu. This is the good news. Ini ada berita baik. God does not stop by just pointing out what happened there. Tuhan tidak hanya datang tunjuk apa yang sedang terjadi saat But ini. now God shows His willingness. Tetapi Tuhan sedang menunjukkan kehendaknya. I will restore to you. Aku akan memulihkan buat God wants to restore to us back what we have lost. Tuhan akan memulihkan kembali apa yang sudah kita hilangkan selama ini. Listen, you may have lost the anointing. Dengar, mungkin sekarang engkau sedang kehilangan urapan. You may have lost the power of Engkau God. mungkin sekarang sedang hilang kuasa dari
presence of Engkau Jesus. mungkin sudah hilang kehadiran Allah. You may have lost members of the Engkau church. mungkin sudah kehilangan anggota jemaat sekarang You ini. may be not what you've been before. Engkau mungkin tidak seperti yang sebelumnya engkau But lakukan. I have good news for you. Tetapi saya punya kabar baik buat God saudara. says, I will restore to Tuhan you berkata, Tuhan akan pulihkan setiap hari itu kembali. all the years, Setiap hari, all the years setiap tahun yang that terhilang, have taken away all yang these sudah things. diambil dari padamu. Today I want to restore to you. Hari ini saya akan pulihkan di dalam. I want to make you great. Aku akan membuat engkau menjadi orang yang I want to hebat. make you successful. Aku akan membuat engkau sukses. That the coming things will be much greater than the former things. Hari yang sebelumnya itu akan menjadi lebih baik di hadapan nanti. You are purpose for God today to be restored. Tujuanmu saat ini adalah Tuhan akan memulihkan hidupmu lebih daripada Because sebelumnya. you want to go home from this conference Karena engkau akan pulang dari seminar ini full of the Holy Spirit, penuh dengan Roh Kudus, full of joy, penuh dengan sukacita, full of power of God. kuasa dari Allah. Rejoice and say, I cannot wait until I get to my church. Bersukacitalah karena engkau akan berpikir, oh saya tidak akan bisa Sunday tunggu lagi sampai morning. saya tiba di gereja. On Sunday morning when you get up, Hari Minggu pagi ketika engkau akan people are going to bangun, look at you. orang-orang akan lihat engkau. That's the same pastor. Itu bukan pendeta yang sama Oh, seperti no, minggu it's not the lalu. same. Oh tidak, engkau akan pulang He's berbeda. restored. Dia akan pulihkan He's engkau. restored. Dia akan pulihkan He's engkau. anointed. Dia akan urapi He's kita. powerful Dia now. akan berkuasa When he kita. speaks, God does things Ketika dia powerful. berbicara bahwa ada kuasa yang keluar dalam And so kita. I'm going to pray for you. Jadi saya akan berdoa buat You know, saudara. there is a gifting that I will release today. Ada sesuatu yang saya akan lepaskan buat There is saudara. anointing that's going to be released today. Ada urapan yang akan dilepaskan buat There's going to be saudara. gifts of the Spirit released today in your life. Ada sesuatu yang akan diberikan Roh Kudus di dalam hidupmu God saat is ini. going to do very special something in this midst right now. Tuhan akan melakukan sesuatu yang istimewa lewat seminar kita pada saat And ini. if you feel in your life, Dan jikalau engkau merasa sudah I want to have that anointing. saya ingin ada I urapan, want to have the power. saya ingin kuasa ini, I want to have the glory of God in my saya life. ingin ada kemuliaan Allah. I want you to get up and walk to the platform right Saya now. rindu engkau bangkit berdiri dan Don't sambil quick to stand here because we're going to pray together. maju ke depan. Kita Because I berdoa believe that this is bersama-sama. God's moment Karena right saya now. percaya ini waktunya Tuhan. The time of restoration. Waktunya untuk pemulihan Allah. Time of giving you something powerful. Tuhan akan memberikan engkau sesuatu yang berkuasa. God wants to use you. Tuhan akan pakai He engkau. wants to make you great in your Tuhan ministry. akan membuat engkau besar dalam pelayananmu. And there is nothing greater than the power of the Holy Ghost right Dan now. tidak ada kuasa yang lebih daripada Just kuasa cry Roh unto the Kudus. Lord. Just cry unto the Lord. Berseru pada Tuhan. Say, Lord, here we are. Katakan Tuhan, kami We butuh need the Engkau. power. Kami butuh kuasa. Restore us, O Tuhan, God. kami butuh kuasa. Restore us, O God. Pulihkan, pulihkan. Restore us, O God. Pulihkan kami In Tuhan. Jesus' name. Pulihkan kami. Receive it. 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 Receive it.
Because Indonesia will know Karena Indonesia akan tahu that God dwells among Judah people. bahwa Tuhan ada di tengah-tengah And God will glorify Himself. Father, we thank you for the touch of our lives today. Bapa, kami berterima kasih untuk setiap jamaah Tuhan. And we pray, God, keep us using